Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menekankan fit and proper test calon petugas haji harus dilakukan secara ketat untuk mendapatkan petugas yang sesuai standar dan hal ini untuk mendapatkan petugas haji yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Untuk mendapatkan petugas haji yang mampu memberi pelayanan terbaik bagi para jemaah, Komisi 8 DPR RI mendorong seleksi petugas haji tahun 2025 dilakukan secara ketat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menekankan, fit and proper test calon petugas haji harus dilakukan secara ketat untuk mendapatkan petugas yang sesuai standar. Menurutnya, petugas pendamping jemaah haji harus menguasai bahasa dan memahami seluruh lokasi dalam rangkaian ibadah haji. Karenanya, ia mendorong pemerintah menggelar rekrutmen petugas haji secara terbuka untuk mendapatkan petugas yang profesional. Rekrutmen petugas itu jangan satu kelompok kan itu kan. Bukalah lebar-lebar dan mereka harus di fit and proper test benar. Mereka yang terutama ini libatkan yang lebih banyak lagi tahu bahasa, tahu medan. Nah itu kan diantaranya adalah rekrutmen para mahasiswa di luar negeri di sekitar Arab Saudi, di Mesir, di Madinah kan itu. Termasuk para mukimin kita juga yang kita libatkan sehingga nanti itu tidak jamaah menanyakan di mana tempat yang harus kami tuju, bahasa yang harus disampaikan tidak, Mas. Dia harus menguasai tempat dan menguasai bahasa. Sama seperti tahun 2024, pada tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Sementara itu, kuota petugas haji berkurang setengahnya, yaitu hanya 2.210 orang. Dengan kata lain, satu orang petugas akan menangani 100 jemaah. Karenanya, saat ini pemerintah Indonesia tengah melobi Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi untuk menambah kuota petugas haji Indonesia. Helmi dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa meninjau secara langsung Museum Daerah Nusa Tenggara Timur, anggota Komisi 10 DPR RI mengatakan anggaran revitalisasi museum tersebut dapat diajukan melalui rancangan APBN perubahan tahun 2025. Tinjau langsung Museum Daerah Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, NTT. Komisi 10 DPR RI mendorong perbaikan museum ini untuk melestarikan kebudayaan asli NTT. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengatakan anggaran revitalisasi museum tersebut dapat diajukan melalui rancangan APBN perubahan tahun 2025. Sebagai wakil masyarakat NTT di DPR, Anita menyatakan akan mendukung penuh revitalisasi ini dan memperjuangkan anggaran pembangunannya mulai dari pembangunan gedung museum hingga peningkatan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Makanya Ibu besok mungkin sekarang memang waktunya singkat, tapi Ibu akan datang kembali 2 hari lagi bertemu dengan mereka dan kita akan bedah. Kira-kira yang museum ini, yang museum Provinsi NTT butuhkan ini seperti apa, maunya ke depan seperti apa dan butuh anggarannya berapa. Kalau misalnya anggarannya diperkirakan 90 sampai 100 miliar berarti mesti bertahap. Nggak bisa kita langsung 100 miliar itu nggak mungkin. Mungkin katakanlah kalau 100 miliar mungkin bertahap 10-20 miliar dulu kita bisa perjuangkan nggak dimasukin ke APBNP 2025. Itu pun dengan catatan apa nih? Kalau kita mau support 5 miliar, 10 miliar atau 20 miliar yang mau dibangun ini apa duluan? Itu harus jelas. Ya kan, itu dulu. Jadi ada prioritasnya. Nah, itu bertahap 20 miliar atau mungkin nanti APBN 2026 masuk lagi 30 atau 50. Lebih lanjut, Anita Jakobagah meminta para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kebudayaan daerah NTT untuk memberikan laporan yang komprehensif agar revitalisasi museum dan upaya pelestarian kebudayaan NTT dapat ditindaklanjuti dalam rapat dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Bandung, Bali, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI membahas diplomasi pariwisata dan pengembangan berkelanjutan di Provinsi Bali. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan BKSAP menerima banyak masukan serta pengembangan terkait pariwisata berkualitas yang berkelanjutan.
Dalam kunjungan kerja ke Badung, Bali, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI membahas diplomasi pariwisata dan pengembangan berkelanjutan di Provinsi Bali. Dalam forum yang digelar di Universitas Udayana ini, BKSAP juga menyerap aspirasi dari mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah hingga perwakilan dari Asosiasi Museum Indonesia. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan, dalam forum bertajuk penguatan diplomasi parlemen untuk pariwisata berkualitas ini, BKSAP menerima banyak masukan terkait pengembangan pariwisata berkualitas yang berkelanjutan. Menurutnya, penguatan diplomasi penting untuk menumbuhkan geliat pariwisata Bali dan menciptakan pemerataan distribusi wisatawan ke seluruh wilayah Bali. Kami menemukan banyak sekali pikiran-pikiran jernih, tajam untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Bali. Tentu kita berharap selatan yang sudah maju terus tumbuh berkembang. Tetapi saudara kita yang ada di utara berhak juga. Karena itu ide pembangunan infrastruktur di utara perlu untuk kita pertimbangkan dengan seksama. Lebih lanjut, Rektor Universitas Udayana I. Ketut Sudarsana mengatakan forum ini sangat relevan untuk menjawab tantangan sektor pariwisata Bali yang tengah diterpa berbagai isu. Ia menyebut Universitas Udayana berkomitmen untuk melakukan kajian terkait pengembangan pariwisata. Karena kami di Universitas Udayana berkomitmen sebagai garda terdepan institusi pendidikan untuk melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata itu. Dari Badung, Bali, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berhasil menekan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 sebesar 4 juta rupiah jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2024. Dan DPR RI berkomitmen bersama dengan pemerintah mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan hak jamaah haji terpenuhi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya? Kau ku hargai. Ini siapa nih? Suaranya begini banget. Bindeng banget. Kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Ya, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Meskipun terjadi penurunan ongkos biaya haji pada tahun 2025, DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. Dan DPR RI akan membahas revisi Undang-Undang Haji yang memungkinkan pemberangkatan jemaah Indonesia dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara sahabat. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
DPR RI berhasil menekan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 sebesar 4 juta rupiah jika dibandingkan tahun 2024. Hal ini disepakati oleh DPR RI bersama pemerintah sejak Panja Ibadah Haji dibentuk. Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebesar 89 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dibandingkan BPIH tahun 2024 sebesar 93 juta rupiah. Calon jamaah haji Indonesia tahun 2025 membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar 55,4 juta per orang. Berbeda pada tahun 2024, calon jamaah haji membayar 56 juta per orang. Dengan mengurangi beban jamaah dan penghematan terhadap nilai manfaat sebesar 6,8 triliun, DPR RI berkomitmen bersama pemerintah mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan hak jamaah haji terpenuhi. Untuk biaya penyelenggaraan haji pada tahun 2025 ini ada penurunan biaya sebesar lebih kurang 4 juta rupiah. Jadi biasanya kalau tiap tahun naik, tahun ini turun. Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar kita sama-sama tahu, walaupun ada kenaikan-kenaikan pembiayaan, tetapi pada tahun ini alhamdulillah biaya haji, penyelenggaraan haji turun 4 juta rupiah. Ya memang ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Ketelitian dan kecermatan yang dilakukan tim Panja Haji mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo dalam menurunkan biaya haji dan mendorong fungsi pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. DPR RI mendorong Presiden segera menerbitkan Kepres agar semua rangkaian pelaksanaan ibadah haji bisa dimulai sesuai perintah undang-undang. Kita sudah melaporkan ke Presiden dan beliau menyambut baik apa yang kita lakukan, bahwa ketelitian dan kecermatan para anggota Panja di Komisi 8 beliau memberikan apresiasi. Sekalipun sebetulnya dia menunjukkan masih belum puas, masih mungkin untuk diturunkan. Apakah masih dilakukan penurunan? Kami kira tidak, karena sudah kita putuskan. Dan kita berharap bahwa Presiden agar segera menerbitkan Kepres supaya pelaksanaan ibadah haji ini bisa segera kita mulai. Karena menurut undang-undang setelah disahkan oleh DPR harus ada Kepres. Meskipun terjadi penurunan ongkos biaya haji pada tahun 2025, DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia, mulai dari penyediaan makanan bercita rasa Indonesia, fasilitas transportasi yang memadai, pemondokan yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat ibadah, dan penyediaan toilet bagi lansia. Pemondokan, catering, dan sebagainya, ini nampaknya harus didiskusikan agak panjang ini ke Badan Penyelenggara Haji, karena Pak Prabowo kan menyampaikan punya angan-angan ada kampung haji di sana. Nah, ini belum dibicarakan sama sekali. Sekarang baru mengurangi dari 16,5 real satu kali sajian, satu kali makan, kemudian DPR minta supaya diturunkan lagi karena real di lapangan bisa kurang gitu, kemudian keluar angka 14, kemudian sekarang 15, jadi berkurang 1,5 real. Tapi sekali lagi ini tetap tidak boleh mengurangi hak jamaah dan pelayanan. Pemerintah perlu memperhatikan pentingnya langkah antisipasi kedaruratan dalam penyelenggaraan ibadah haji,
khususnya petugas haji Indonesia yang dinilai masih kurang untuk melakukan pendampingan bagi jamaah haji Indonesia yang mayoritas lansia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, harga cabai yang terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp130.000 per kilogram menjadi keresahan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Lonjakan harga ini disebabkan oleh gagal panen massal yang terjadi di berbagai daerah yang dipicu cuaca ekstrim dan banjir berkepanjangan. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Terkait kenaikan harga cabai, berbagai cara nyatanya sudah diantisipasi oleh beberapa pihak, seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memaksimalkan taman terbuka hijau untuk ditanami dengan berbagai macam tanaman pangan, salah satunya yaitu cabai. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Rawajaya, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Seperti diketahui bahwa hari ini harga cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tercatat bahwa harga kini sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Nah, ini kemudian menjadi satu keresahan bagi masyarakat dan juga pelaku UMKM karena memang dengan naiknya harga cabai ini cukup mengganggu aktivitas perekonomian dan juga aktivitas jual beli bagi industri makanan. Nah, tetapi pemirsa, DKI Jakarta memiliki satu solusi yang cukup baik dalam konteks bagaimana menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga. Nah, tentu kami akan membahasnya di sini bersama dengan Bapak Taufik Yulianto selaku Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ingin berbincang dengan Bapak terkait dengan tanaman-tanaman cabai yang ada di belakang ini sebagai sebuah solusi yang ditawarkan bagi Pemprov, Pak. Tata kelola seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Bahwasannya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Ini adalah salah satu tempat RPETRA yang dijadikan sasaran kegiatan pertanian perkotaan di Kota Jakarta. Adapun komoditas yang ditanam bervariasi mulai dari cabai dan komoditas pertanian lainnya, bahkan perikanan di dalamnya. Nah, terkait dengan fluktuasi harga, memang ketersediaan cabai di Kota Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, cukup tersedia. Karena kenapa? Karena masyarakat di Jakarta, khususnya para penggiat, kemudian PJLP, kemudian PKK bersama-sama untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar antara lain RPETRA, seperti itu.
Pak, ini kan harga cabai yang dijual kan tadi saya dengar harganya di bawah harga pasar, Pak. Nah ini kemana nantinya uang ini dikelola, Pak? Baik, untuk sementara memang hasil panen yang dihasilkan dibeli atau dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga yang murah gitu ya, terjangkau, dengan harapan masyarakat sekitar pun ikut memanfaatkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di lahan-lahan di Kota Jakarta, antara lain di Air Petra, kemudian di lahan-lahan kosong, kemudian di kelompok-kelompok tani seperti itu. Pak, terus dari sisi bagaimana maintenance ini dilakukan, Pak? Ini bagaimana kemudian bisa memberi satu keuntungan yang baik gitu terutama bagi masyarakat daerah, Pak ya, dengan adanya, karena kan di harganya dijual murah nih, Pak. Ya, hasil yang diraih, yang dirasakan oleh para penggiat ataupun para pengelola lahan pertanian di Jakarta pastinya diperuntukkan untuk membeli bahan-bahan ataupun sarana prasarana lainnya seperti benih, membeli pupuk kembali, kemudian hasilnya digunakan untuk melakukan maintenance ya, untuk melakukan budidaya selanjutnya. Kemudian selain dari budidaya yang dihasilkan, ternyata di salah satu Air Petra ini pun juga membuat suatu olahan cabai yang hasilnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, bahkan di luar Jakarta pun bisa ikut merasakan seperti itu. Oke Pak, ini kan sebagai contoh bagi daerah lain, Pak ya. Nah ini program ini apakah dilakukan seluruh DKI atau hanya di Jakarta Timur aja nih, Pak? Program ini sudah dilakukan di Kota Jakarta, di seluruh Jakarta ya, bukan hanya di Jakarta Timur namun di kota-kota lain. Nah, ini menjadi suatu aktivitas yang menarik bagi masyarakat, kemudian dibantu oleh perangkat-perangkat kelurahan, kemudian kecamatan, wali kota, bahkan juga gubernur pun menghimbau kepada kita semua untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Bagaimana mendorong masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya, menjaga ketahanan pangan, membeli kebutuhan-kebutuhan pangan mulai dari pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Oke, baik Pak Taufik, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Oke. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Taufik Yulianto yang tadi jelaskan bahwa di daerah Jakarta ini punya strategi khusus dalam menangani stabilitas harga cabai yang saat ini meroket. Nah memang tadi disampaikan bahwa harga cabai yang ditanam di belakang saya ini, di Air Petra ini, itu dijual dengan harga yang cukup rendah jika dibandingkan dengan harga pasar. Nah, tadi disampaikan bahwa harga cabai yang dijual itu kisaran 50.000 sampai 60.000. Ini artinya adalah 2 kali lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Nah, ini kemudian menjadi jawaban dan memang ternyata masyarakat cukup antusias dalam menikmati kawasan ruang terbuka hijau ini, kemudian menjadi satu solusi untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah ibu kota yang kita kenal sebagai wilayah metropolitan. Tetapi di sini juga pertaniannya aktif dan menjadi satu solusi bagi pertanian di jangka panjang. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Jakarta Timur. Untuk selengkapnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, saya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu bangun 3 juta rumah. Di sini pemerintah harus seimbangkan dimensi kesehatan lingkungan dan juga sosial. Kita lihat pemirsa. Di sini anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Rahmat Gobel mengingatkan pemerintah agar dalam menyediakan rumah murah dan juga gratis harus memperhatikan keseimbangan antara dimensi kesehatan lingkungan dan juga sosial. Tentunya hal ini sejalan dengan salah satu 17 program prioritas di program prioritas ke-6 terkait menjamin rumah murah dan juga sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan pemirsa. Selain itu, pemerintah juga sudah mencanangkan pada tahun pertama akan dibangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin, yaitu 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir pemirsa. Sebagaimana diketahui berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 ini, pemerintah telah mengalokasikan dukungan pembiayaan perumahan sebesar 35 triliun rupiah untuk fasilitas pembiayaan perumahan, subsidi bantuan uang muka, subsidi selisih bunga, dan juga dukungan melalui tapera. Kita beralih ke berita selanjutnya juga menjadi headline di media online, yaitu DPR RI sambut gembira gencatan senjata Hamas Israel telah berakhir. Kita lihat kembali ke layar kaca. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Ahmad Heriawan sambut gembira dan juga sukacita atas gencatan senjata yang pertukaran tawanan antara Hamas dan juga Israel. Hal ini merupakan momentum yang sangat penting dalam mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi di kawasan Palestina dan juga Timur Tengah, pemirsa, dengan melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Di samping itu, rekonstruksi Gaza juga merupakan prioritas yang tidak kalah penting, khususnya fasilitas-fasilitas umum seperti perbaikan rumah sakit, pasar bahan pangan, rehabilitasi anak, dan juga fasilitas sosial penting lainnya. Gencatan senjata ini pemirsa harus menjadi awal pengakuan secara de facto kemerdekaan bangsa Palestina. Karena secara de jure sudah diputus PBB dengan suara mayoritas setuju kemerdekaan Palestina, di mana Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan bangun 3 juta rumah. Pemerintah harus seimbangkan dimensi kesehatan lingkungan dan juga sosial, serta DPR RI yang menyambut gembira gencatan senjata Hamas Israel telah berakhir. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Ya, dan terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.